Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan Pangkalan SMP MTS se-Indonesia, yang kami hormati segenap kakak-kakak pembina pendamping kegiatan Nasional Galang Squad Competition tahun 2021, yang kami hormati segenap panitia kegiatan Nasional Galang Squad Competition 2021 dan seluruh peserta kegiatan Nasional Galang Squad Competition 2021 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kami dari panitia bisa menyampaikan penjelasan teknis kepada kakak sekalian, dan semoga kakak sekalian dimanapun berada senantiasa Allah limpahkan kesehatan, limpahkan kekuatan dan perlindungan terbaik dari mara bahaya ataupun penyakit pandemi ini. Salam dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua adalah umatnya kelak yang mendapat syafaatnya. Kakak sekalian yang kami hormati, perkenankanlah kami perwakilan dari panitia kegiatan Nasional Galang Squad Competition menyampaikan petunjuk teknis. Kami akan menjelaskan secara detail bagaimana petunjuk teknis yang kami bagikan kepada kakak sekalian. Perkenalkan, kami Kak Pawit Riyadi selaku Ketua Panitia Kegiatan NGSC ini akan menyampaikan kepada kakak sekalian bagaimana teknis penjelasan yang akan kami laksanakan. Baik kakak sekalian, mohon izin langsung kami menyampaikan bagaimana detail kegiatan ini. Kakak sekalian yang kami hormati, bahwasanya Nasional Galang Squad Competition kami mengusung tema bersinergi, berprestasi, membangun bumi pertiwi. Dan ini adalah kegiatan kompetisi pramuka penggalang SMP MTS tingkat nasional yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari Senin sampai Sabtu 8 sampai 13 Maret 2021. Be prepare. Nah sekalian, dalam penjelasan teknis ini, pada waktu kami menyampaikan, nanti akan kami upload di channel panitia. Jika nanti ada pertanyaan, ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup kegiatan atau bisa ditanyakan di kolom komentar channel YouTube ini. Bahwasanya Gerakan Pramuka adalah wadah pembinaan organisasi kepramukaan yang mewadahi para generasi muda untuk senantiasa melatih diri, membina diri supaya menjadi kader-kader bangsa, kader-kader masa depan, harapan para pendahulu kita. Sehingga Gerakan Pramuka dengan dilandasi sistem AMOM dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, harapannya dengan sistem AMOM ini adik-adik kita tercinta bisa mengembangkan bakatnya, bisa meningkatkan kapasitas potensinya, sehingga bisa melanjutkan prestasinya. Kemudian dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, harapannya pramuka menjadi kegiatan yang menarik, menjadi inovatif, kreatif, dan bisa berprestasi untuk adik-adik sekalian. Yang kedua, arah pembinaan generasi muda untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Sehingga harapannya tidak hanya sekedar peningkatan kualitas dan kuantitas, tapi memang benar-benar antara kuantitas sama kualitas ini sebanding. Maka Gerakan Pramuka inilah wadah yang sangat cocok untuk pembinaan generasi muda. Kemudian kami selaku komunitas pembina YouTuber memberikan edukasi kepramukaan awalnya kakak sekalian. Kemudian membuat konten-konten yang menarik, konten-konten pengetahuan kepramukaan, teknik kepramukaan, wawasan dunia kepramukaan. Harapannya ini menjadi kegiatan yang bisa memfasilitasi para pramuka yang sedang mengalami kegiatan di pandemi ini. Tetapi lambat laun kami ingin berkreasi, kami ingin berinovasi sehingga bisa melaksanakan kegiatan yang menarik,
yang di tingkat nasional. Sehingga event kami yang pertama adalah National Squad Skill Competition yang kami laksanakan untuk para pramuka penegak se-Indonesia. Alhamdulillah, respon para pramuka penegak dan para pembina pendamping luar biasa, sehingga kami optimis kami bisa berjuang lebih baik lagi, memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan kedua ini. Sekalian, dasar kegiatan yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018 Nomor 007/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. 4. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 032 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Surat Edaran Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 0112/00A tanggal 13 Maret 2020 tentang antisipasi penjagaan virus COVID-19. Tujuan kegiatan yang pertama, meningkatkan kreativitas, keterampilan, pengetahuan, dan keberanian untuk berkompetisi peserta sebagai generasi muda yang sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, sebagai media meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kemampuan di bidang pengetahuan umum, teknik kepramukaan, dan pengetahuan kepramukaan bagi pramuka penggalang se-Indonesia. Yang ketiga, menambah pengalaman dengan mengisi kegiatan-kegiatan pramuka penggalang yang menarik, inovatif, produktif, dan prestatif. Yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga anjuran dan peraturan protokol kesehatan yang berlaku. Semoga dengan kegiatan yang kami laksanakan ini bisa mewadahi adik-adik yang rindu pramuka, adik-adik yang rindu kegiatan pramuka, adik-adik yang rindu bumi perkemahan, begitu juga kakak pembina yang rindu akan kegiatan tingkat nasional. Nama, tema, dan moto kegiatan. Nama kegiatan kami beri nama National Galang Squad Competition yang disingkat dengan NGSC. Tema kegiatan bersinergi, berprestasi, membangun bumi pertiwi. Moto kegiatan Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Nah, kegiatan NGSC ini kami peruntukkan khusus untuk event kedua untuk pramuka penggalang se-Indonesia, sehingga kakak sekalian dimanapun kakak berada, bagi kakak pramuka penggalang SMMTS, silakan ikuti kegiatan ini. Siapapun boleh mendaftar. Nah, pelaksanaannya kapan kak? Pelaksanaannya kami sudah buka pendaftaran online dan pengumpulan karya video sejak 25 Januari sampai 4 Maret besok 2021. Sehingga kakak sekalian masih ada waktu bagi kakak sekalian jika ingin mendaftarkan adik-adiknya, jika ingin berkompetisi, bersilaturahim, menambah persaudaraan, menambah kekeluargaan pramuka Indonesia. Inilah kesempatan bagus bagi kakak sekalian jika ingin menambah wawasan, kekeluargaan, persahabatan dengan kegiatan ini. Kakak rindu kegiatan tingkat nasional. Semoga salah satu NGSC ini menjadi salah satu obat rindu bagi adik-adik sekalian. Penilaian lomba video kami laksanakan 8-13 Maret 2021. Tanggal 8 kami mulai penilaian pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dan 13 Maret kami tutup penilaian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Tes daring untuk lomba cerdas tangkas pramuka kami laksanakan pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Pengumuman pemenang kami laksanakan 15 Maret 2021 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dengan di channel yang kami sediakan nantinya. Cabang lomba ada 4 kegiatan kak yang kami adakan untuk event ini. Yang pertama, lomba cerdas tangkas pramuka. 2. Lomba kreasi pioneering. 3. Lomba kreasi yel-yel pramuka. 4. Lomba cipta baca puisi pramuka. Fasilitas kegiatan yang kalian dapatkan. Yang pertama, piala juara tetap untuk juara 1, 2, dan 3, dan piagam penghargaan. 2. Piagam penghargaan bagi juara favorit 1, 2, 3, dan 3. sertifikat seluruh peserta kegiatan tanpa kecuali dan pendamping maupun sekolah.
4. Itiska untuk seluruh peserta. 5. Free ongkir untuk piala dan piagam penghargaan bagi para juara. Kakak sekalian, untuk petunjuk umum, kakak sekalian bisa cermati dari petunjuk teknis yang kakak miliki. Barangkali sudah cetak ataupun dari file yang kakak miliki, silakan bisa dibaca dan diperhatikan apa yang kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kakak bisa chat di panitia atau chat di grup ataupun lewat channel panitia. Petunjuk umum lomba. 1. NJSC adalah kompetisi kepramukaan tingkat nasional bagi pramuka penggalang yang dilakukan secara virtual. Kompetisi individu maupun bergu dalam satu gugus depan atau sekolah yang sama. Jadi jika mengirimkan delegasi harus satu gugus depan atau satu sekolah yang sama. Tidak boleh delegasi dari sekolah yang berbeda. 3. Kompetisi diperuntukkan bagi pramuka penggalang SMP atau MTS, negeri ataupun swasta, dibuktikan dengan surat tugas dari gugus depan atau sekolah. Yang keempat, setiap peserta diwajibkan berseragam pramuka lengkap dan boleh menggunakan atribut khas pangkalan dalam setiap kompetisi yang diikuti. 5. Setiap pangkalan boleh mengikuti semua cabang lomba yang dikompetisikan. Ada 4 cabang lomba, mau ikut 4-4-nya alhamdulillah. Mau ikut 3 boleh, 2 boleh, 1 pun boleh, silakan. 6. Satu peserta diperkenankan mengikuti cabang lomba lain. Jadi jika ada peserta cipta baca puisi mau ikut LCTP, boleh. Ada peserta LCTP mau gabung sekaligus lomba yel-yel, boleh kakak sekalian. Yang ketujuh, bagi lomba video, setiap link video dari Google Drive yang dikirim ke panitia melalui formulir pengumpulan karya video dipastikan tidak di-private atau tidak diprivasi linknya, sehingga panitia yang memiliki link tersebut bisa mengaksesnya, bisa mendownloadnya, dan bisa melihatnya. Bila karya kakak kalian tidak bisa dilihat oleh panitia sampai masa pengunggahan itu habis, maka panitia akan mengurangi nilai akhirnya sebanyak 10 poin. 8. Video yang dikompetisikan murni berasal dari pangkalan kakak masing-masing, bukan hasil plagiasi dan bukan hasil penyalahgunaan hak cipta orang lain. Baik sekalian yang mencantumkan instrumentasi, musik ataupun lagu bagi pengiring videonya, pastikan tidak melanggar hak cipta, tidak kena hak klaim cipta, ataupun pastikan gunakan instrumen-instrumen dari aplikasi editor video. Insya Allah tidak mengandung hak cipta. 9. Perekaman video boleh menggunakan smartphone, handycam atau DSLR ataupun yang lainnya. Silahkan sekalian. Jumlah perekaman tidak dibatasi, mau 4, 3 ataupun 1 boleh. Mau dilihat dari beberapa sudut juga boleh. Silahkan. Nanti diedit di edit video. Yang 10, video boleh diedit menggunakan aplikasi video editing dengan resolusi terbaik, tapi tidak melebihi 600 MB dan tanpa watermark. Kakak sekalian yang kami hormati, yang selanjutnya 11, video yang dikumpulkan ke panitia akan diunggah ke channel YouTube panitia. Link video dari masing-masing pangkal akan kami bagikan tanggal 8 Maret pukul 7 pagi untuk mendapatkan salah satu penilaian, yaitu atensi atau dukungan berupa like, komen, subscribe, viewer, dan durasi tonton yang merupakan salah satu bagian penilaian lomba. 12 kakak sekalian, semua hasil karya yang telah didaftarkan menjadi hak milik panitia. Panitia berhak menggunakan karya tersebut, tapi pasti akan mencantumkan kredit pengunggah videonya. 13. Juri perlombaan berasal dari unsur orang dewasa atau pelatih profesional sesuai bidangnya. 14. Hasil keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kakak sekalian yang kami hormati dan adik-adik sekalian yang kami banggakan, kami lanjutkan untuk penjelasan petunjuk khusus untuk lomba kreasi pioneering. Kakak bisa memperhatikan petunjuk teknis yang kakak miliki, kami terangkan untuk lomba kreasi pioneering. Yang pertama, peserta membuat video pioneering dengan durasi waktu maksimal 10 menit, termasuk tahap persiapan, proses 50%, 75%, dan hasil akhir
kerja dari karya pioneering kakak sekalian. Waktu pengerjaan merangkai pioneering tidak dibatasi sampai maksimal sebelum penutupan pengumpulan karya video. Nah, kakak sekalian kami jelaskan. Jadi untuk pembuatannya, perangkaiannya dari pioneering yang kakak miliki bebas kak. Mau 1 hari full, mau 2 hari, 3 hari, silahkan kak sekalian. Dari video-video yang kakak susun, kemudian dirangkai, diedit sedemikian rupa sehingga tampak dari awal sampai akhir prosesnya, tapi waktunya hanya 10 menit di dalam video. 10 menit dalam video hasil editing. Tetapi untuk pembuatan pioneering aslinya bebas kah waktunya, mau 1 hari 2 hari silakan. Tapi untuk video editingnya maksimal 10 menit dalam pemutaran videonya. 3. Video yang dilombakan adalah video yang terbaru, karya asli bukan plagiasi, tidak melanggar hak cipta dan belum pernah dilombakan sebelumnya. Jika kakak videonya diiringi dengan instrumen ataupun lagu, maka pastikan lagu tersebut tidak melanggar hak cipta. Kalau lagu-lagu yang sering kita dengar biasanya sudah ada hak ciptanya, sehingga sebaiknya jangan. Kalau instrumen, kami sarankan instrumen yang kakak gunakan adalah instrumen dari video editing, dari aplikasi video yang kakak miliki instrumennya. Di sana biasanya tidak ada klaim hak cipta. 3. Video yang dilombakan adalah video yang terbaru, sudah ya. Yang keempat, kompetisi ini dapat diikuti secara individu ataupun berkelompok, maksimal 1 tim 3 peserta. Mau 2 peserta boleh, mau 1 peserta juga silakan karena waktunya pembuatan tidak dibatasi. Peserta diperkenankan gabungan putra dan putri. Jika sesuai kebijakan kakak sekalian ya, mau putra semua boleh, mau putri semua juga boleh, mau putra dan putri kami persilahkan sesuai dengan kebijakan aturan sekolah kakak masing-masing. Tapi kalau pramuka sebaiknya aturan pangkalan terpisah, satuan terpisah. Tapi jika mau gabungan kami perkenankan. 5. Bahan yang digunakan meliputi tongkat bambu atau tongkat kayu, tali pramuka, dan aksesoris khas pangkalan. Untuk tongkat bambunya, ukuran tongkat kayunya 160 cm maksimal kak sekalian. Yang pendeknya berapa? Bebas. Mau pendeknya mau berapapun, ratusan, bebas. Jumlah tongkat yang 160 cm juga bebas. Mau berapapun boleh kak sekalian. Tali pramuka standar ya kak sekalian. Aksesoris khas pangkalan, mau dikasih rumbai-rumbai, mau tali yang kecil, mau tali yang berwarna, mau dikasih spanduk, bebas menurut kreasi khas pangkalan masing-masing. 6. Jumlah bahan lomba tidak dibatasi, diperbolehkan potong tongkat, potong tali, dan tambahan opsional seperti pewarna untuk tongkat, aksesoris khas pangkalan, bendera dan sebagainya, tali kecil, bebas kak sekalian. Jadi untuk panjangnya 160 cm bebas, yang pendek juga bebas. Untuk potong tali yang dimaksud adalah sama potong tongkat yang dimaksud adalah pada waktu pelaksanaan lomba di video tidak boleh potong tali, tidak boleh ditambahkan di videonya. Tapi pas sebelum kegiatan, pas pada waktu perangkaian boleh. 7. Orientasi pembuatan video dalam bentuk landscape bukan potret kak sekalian, biar bagus hasilnya ya. 8. Beri identitas bentuk pioneering, nama pioneeringnya apa, nama pasukannya apa, dan pangkalannya dari mana. Tuliskan di video kak sekalian menggunakan aplikasi video editor yang kakak miliki tanpa watermark. 9. Beri narasi dalam pembuatan pioneering dari awal proses akhir pembuatan, dan video diperbolehkan diiringi instrumen yang tidak melanggar hak cipta. Yang memberi narasi dari peserta boleh atau dari luar peserta juga kami perkenankan sekalian. Narasinya tidak harus live, mau backsound boleh kak sekalian, untuk menarasi menjelaskan bagaimana pembuatannya. 10. Aspek penilaian meliputi ketepatan simpul nilainya 100, kekuatan simpul 100, kerapian dan keindahan 100, bentuk kreasi 100, tingkat kesulitan, kerumitan 100, dukungan audiens berupa jumlah viewer, like, komentar, subscribe, dan durasi tonton
totalnya nilainya 100, sehingga semua total penilaian untuk kreasi pioneering 600 poin. 11. Satu pangkalan hanya diperkenankan mengirimkan satu karya video untuk kreasi pioneering yang dilombakan, tidak boleh lebih. Kemudian petunjuk khusus lomba cipta baca puisi. Tadi kalau pada waktu kreasi pioneering ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup, lewat chat pribadi panitia, ataupun lewat di kolom komentar. Insya Allah kami jawab. 1. Lomba cipta baca puisi. Aturannya yang pertama adalah lomba cipta baca puisi bersifat individu, bukan tim. Satu orang saja Kak ya membacakan nantinya ya. 2. Peserta menciptakan puisi sesuai dengan tema yang ditentukan panitia, yaitu generasi pramuka sinergi bangkitkan bangsa, atau pramuka berprestasi membangun bumi pertiwi. Nah, sekalian silahkan pilih tema mana yang Kakak inginkan. Untuk tema kami sediakan ini Kak. Untuk judul bebas Kak sekalian ya. Ya temanya tema umum. Kalau Kakak mau mengkhususkan membuat judul, silahkan buat judul yang sesuai dengan tema yang Kakak pilih. Judulnya bebas sesuai dengan tema yang kami berikan. 3. Memilih gaya penulisan dan judul puisi bebas tetapi masih berkaitan dengan tema. 4. Jumlah kata dalam penulisan puisi minimal 50 kata dan maksimal 250 kata. 5. Karya original peserta, bukan milik orang lain atau plagiasi, melanggar hak cipta, tidak mengandung sara dan konten yang melanggar hukum. Untuk cipta puisinya, peserta boleh dibantu oleh kakak pendamping atau oleh teman sepangkalan atau oleh orang-orang ataupun guru yang satu pangkalan, tidak boleh dari pangkalan yang lainnya. Boleh dibantu pesertanya dalam membuat cipta puisinya. Puisi belum pernah dilombakan dan belum pernah dimuat di media manapun. 7. Dalam pembacaan puisi, peserta diperkenankan melihat naskah, baca teks boleh ya, tapi jangan baca lewat HP ya Kak. Baca dengan teks, mau HVS dan sebagainya silakan. Menggunakan pengeras suara, mic dan sebagainya boleh. Alat musik pengiring, musik instrumentasi boleh. Mau musik atau mau alat musik langsung live boleh ya Kak. Dan diperkenankan mengedit video untuk diberikan efek yang mendukung. Mau videonya setelah ada musik mau diberikan efek-efek khusus yang mendukung kesahduan, kebagusan dari puisi itu pembacaannya kami perkenankan. 8. Lama waktu pengerjaan cipta puisi tidak dibatasi. Jadi kalau membuat cipta puisinya, karya puisinya tidak dibatasi Kak sekalian. Tapi penampilan video baca puisinya maksimal 10 menit ya. Dari awal sampai akhir maksimal 10 menit. Pada mungkin ada dikasih intro juga boleh, tapi maksimal durasi video keseluruhan 10 menit. 9. Dalam membacakan puisi, peserta wajib menyebutkan nama penyairnya dan judul puisinya. 10. Aspek penilaian cipta baca puisi meliputi teknik penulisan, meliputi persajakan, kebaitan, perimaan, nilainya 100. Diksi atau pilihan kata 100. Kesesuaian tema dengan isi 100. Interpretasi 100. Vokal, artikulasi, intonasi, diksi, power suara, gerakan 100. Ekspresi, mimik dan gestur 100. Totalitas penyajian secara keseluruhan 100 dan dukungan audien berupa jumlah viewer, like, komentar, subscribe, durasi tonton 100. Sehingga total nilai untuk lomba cipta baca puisi maksimal 800. Kak sekalian, 11. Naskah puisi dikirim ke panitia melalui isian formulir pengumpulan karya video yang kami sediakan dalam bentuk Office Word. 12. Satu pangkalan hanya diperkenankan mengirimkan satu karya video untuk lomba cipta baca puisi. Kak sekalian, ada yang menanyakan puisi biasa dan puisi teatrikal atau musikalisasi puisi. Saya kakak sekalian sudah paham apa perbedaannya. Untuk lomba NGST ini, lomba cipta baca puisi ini, baca puisinya baca puisi biasa, bukan musikalisasi puisi, bukan
puisi yang teatrikal, bukan. Jadi puisi biasa. Nanti kakak bisa cari perbedaan antara musikalisasi puisi, baca puisi biasa, dan puisi yang teatrikal. Baiklah sekalian yang kami hormati, adik-adik sekalian yang kami banggakan. Selanjutnya, petunjuk khusus lomba kreasi Yel-Yel Pramuka. 1. Lomba kreasi Yel-Yel Pramuka dilaksanakan dalam tim bergu. 1 tim maksimal 10 peserta. Diperkenankan peserta gabungan putra dan putri. Ingat, kami persilakan gabungan campuran putra putri, bukan berarti kami memberikan kebebasan untuk campuran gitu ya kak, tapi kami kembalikan ke pangkalan kak sekalian, putra semua atau putri semua itu lebih baik, tapi mau gabungan juga silakan, kami tidak melarang. 2. Peserta melaksanakan lomba di lapangan aula dengan ukuran bebas. Boleh dikasih intro, boleh dikasih outro dalam pembuatan video ini, tapi tidak ada laporan kak. Masuk lapangan langsung mulai, ataupun langsung shoot video boleh, tidak perlu laporan ke juri. 3. Peserta menggunakan seragam pramuka lengkap, diperkenankan menggunakan alat dan atribut tambahan khas pangkalan. Silakan diperkenankan untuk tambahan khas pangkalannya dari seragam atributnya kami perkenankan kak sekalian. 4. Durasi video lomba kreasi Yel-Yel Pramuka maksimal 10 menit. Mungkin ada intronya atau mau langsung live selama 10 menit, kami persilakan. Tapi yang jelas dapat di-shoot dari manapun, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, silakan. Biar waktu maksimal 10 menit. Video itu dikumpulkan, diedit dalam video editor melalui aplikasi, tapi maksimal 10 menit. 5. Tidak ada laporan ke juri perlombaan. 6. Karya terbaru dan original peserta, bukan milik orang lain, plagiasi, melanggar hak cipta, tidak mengandung sara dan konten yang melanggar hukum. 7. Aspek penilaian kreasi Yel-Yel Pramuka meliputi kreativitas 100, kekompakan meliputi gerakan dan suara 100, keseragaman atau kostum 100, formasi penampilan 100, tingkat kesulitan 100, dan dukungan audiens, jumlah viewer, like, komentar, subscribe, dan durasi tonton 100, sehingga total nilai untuk lomba kreasi Yel-Yel 600 poin. 8. Satu pangkalan hanya diperkenankan mengirimkan 1 karya video kreasi Yel-Yel Pramuka untuk dilombakan. Kak sekalian, kami lanjutkan untuk petunjuk khusus lomba cerdas tangkas pramuka. 1. Lomba cerdas tangkas pramuka bersifat individu, bukan tim kak sekalian. Walaupun akan daftar 5 peserta, masing-masing mengerjakan sendiri, masing-masing berkompetisi, ya bukan gabungan bergu, bukan. 2. Jumlah soal sebanyak 100 butir soal pilihan ganda dan isian singkat. Nah, 100 pilihan ganda ini berupa 5 opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Isian singkatnya menggunakan huruf kapital semua. Jika diminta angka, jawab dengan angka. Jika jawab dengan Romawi, tanpa gelar, maka tanpa gelar. Jika dengan gelar, maka menggunakan gelar. Kemudian ini bukan materi pelajaran, wawasan Indonesia, dunia, dan terkini. Kemudian untuk porsinya 40% pengetahuan permukaan, 30% teknik kepramukaan, dan 30% untuk pengetahuan umum. Tidak ada pengurangan nilai dalam menjawab pertanyaan jika menjawab salah. Hanya diperbolehkan membawa alat tulis, pulpen, dan pensil saja, tidak yang lainnya, dan 1 lembar HVS untuk coret-coret. Pastikan lembar HVS kosong. Nah sekalian, aplikasi tes yang digunakan adalah LCTP menggunakan Google Form, dan pengawasan pengerjaan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Perlu 1 HP atau gawai untuk nge-zoom, dan 1 laptop atau bisa 1 HP lagi untuk mengerjakan soalnya. Harus 2. Nah, bagaimana kakak sekalian jika peserta di pangkalan kakak ada 5 peserta? Kalau 5 peserta atau lebih, boleh kolektif kak. 1 Zoom untuk 5 peserta atau 1 Zoom untuk 3 peserta. Tapi pengerjaan soalnya sendiri-sendiri, di laptop sendiri-sendiri atau di HP sendiri-sendiri.
Dan zoomnya pastikan kameranya ngesut ke objeknya adalah peserta dan layar pengerjaannya. Tidak boleh ditutup kameranya dan tidak boleh dibisukan suaranya. Pengalaman tahun kemarin pada waktu kegiatan penegak, pada waktu mengerjakan 100 butir soal 120 menit, kakak-kakak peserta ternyata hampir menghabiskan waktunya full 120 menit untuk 100 soal. Kelemahannya Google yang berbasis dengan internet ini adalah jika internetnya mati, maka otomatis tidak akan terekam jawabannya, Kak, mohon maaf. Ataupun tahun kemarin ada trouble bahwasanya di akhir pengerjaan ada beberapa 1-2 peserta yang tidak bisa submit. Nah, maka dari itu yang demikian kakak tulis deh pada waktu mengerjakan 1 jawabannya apa, 2 jawabannya apa, 3 jawabannya apa. Tuliskan ulang barangkali mengantisipasi jika ada gangguan internet pada waktu pas mau submit kemudian tidak bisa mengumpulkan. Nah, waktu sudah habis, tidak ada waktu untuk mengerjakan ulang. Kami perbolehkan, Kak, jika ada kendala seperti itu, kakak bisa mengerjakan ulang. Nanti nilai akan masuk. Tapi jika kakak tidak punya rekapan, ya kakak berikan jeda waktu agak lama, mungkin 10 menit atau 15 menit sebelum selesai. Pastikan submit di jauh waktu penutupan sehingga kakak bisa memastikan jawaban terkumpulkan. Jika tidak bisa mengumpulkan, maka kakak bisa mengerjakan ulang dengan cepat seperti itu. Nah, kakak sekalian, tidak perlu khawatir, soal sudah kami buat acak. Ya, masing-masing peserta soalnya nanti akan acak, tidak bisa bekerja sama satu sama lainnya. Dan kami juga akan tetap mengawasi dari ruang panitia. Kemudian, jika terjadi nilai dan waktu sama dalam perebutan juara, maka akan diambil dari urutan nilai terbanyak benar. 2 peserta nilainya sama, waktunya juga sama. Waktu kemungkinan mustahil sama sebenarnya, tapi kemungkinan bila sama ya, jika memang sama, nilai dan waktu sama, maka cara pengambilan juara adalah dengan nilai terbanyak benar. Peserta pertama 1, 2, 3, 4 benar, 5 salah. Peserta 2 1, 2, 3 benar, 4 salah, 5 benar. Maka mana yang juara, Kak? Peserta pertama yang benar, 1, 2, 3, 4 benar, 5 salah, ini yang menjadi juara karena paling banyak benarnya di awal. Kemudian durasi waktu pengerjaan soal 120 menit. Jika waktunya habis, nanti akan kami setting 120 menit tet. Jika waktunya habis, maka otomatis akan tertutup. Jika kakak sekalian pada waktu penghabisan waktu tidak buru-buru mensubmit, maka jawaban tidak akan terekam. Maka pastikan pada waktu mensubmit jauh waktu sebelum penutupan. 3. Link pengerjaan soal bisa diakses pada hari Sabtu 13 Maret 2021 pukul 13.15 sampai 15.30. Nah, nanti bisa diaksesnya 13.30, Kak. 15 di awal adalah untuk pembukaan dan pengarahan. Waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah menyesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Dilarang bertanya kepada siapapun dan mencari jawaban dari berbagai referensi, baik cetak maupun elektronik. Kejujuran seorang pramuka adalah yang utama. Saya yakin, Kak, semuanya atas bimbingan kakak pembina yang hebat akan melakukan dengan kejujuran dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab. 5. Satu pangkalan diperkenankan mengirimkan maksimal 5 peserta dalam cabang LCTP untuk kegiatan ini. Dan biaya pendaftaran bersifat individu masing-masing Rp25.000. Jadi 1 peserta boleh, 2 peserta boleh, maksimal 5 peserta per pangkalan. Mau putra semua, putri semua, atau putra putri kami persilahkan. Kalau 5 peserta berarti pembayaran adalah Rp125.000. Sanksi perlombaan. 1. Peserta melakukan kecurangan dalam perlombaan LCTP maupun perlombaan karya video seperti plagiasi video, karya tidak orisinil, mengandung penghinaan sara, pornografi, radikalisme, kekerasan, dan melanggar hukum, maka sanksi diberikan berupa diskualifikasi secara otomatis. 2. Peserta tidak satu pangkalan yang sama dan tidak bersatu siswa aktif, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. Kami akan melihat surat tugas ataupun kartu tanda anggota ataupun kartu pelajar kakak sekalian. 3. Peserta tidak dapat menunjukkan surat tugas atau KTA pramuka atau kartu pelajar atau surat keterangan siswa aktif dari sekolah kakak sekalian, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi.
4. Durasi video melebihi waktu yang telah ditentukan, maka sanksi waktu setelah habis tidak dinilai dan pengurangan nilai di akhir 10 poin. Sanksi perlombaan yang lainnya yang selanjutnya adalah karya video tidak dapat dilihat oleh panitia karena diproteksi linknya sampai masa pengunggahan video oleh panitia habis. Nanti panitia akan mengingatkan, akan menjapri jika ada video yang di privat tidak bisa dibuka aksesnya. Dan jika waktunya habis sudah diingatkan dan tidak ada respon, maka 10 poin tiap kelipatan 1 jam. 2. Membuka berbagai sumber referensi dan bertanya kepada seseorang yang di dalamnya, maka diberikan sanksi berupa diskualifikasi. Maka kamera video on, kemudian tidak dibisukan suaranya pada waktu nge-zoom mengerjakan HCTP. 3. Tidak menggunakan seragam pramuka lengkap. Pramuka lengkap minimal ada baret, ada hasduk, kemudian seragam pramuka otomatis tanda kelengkapan lainnya harus ada kak sekalian. Jika di dalam ruangan tidak menggunakan baret tidak apa-apa. 4. Kecurangan dalam bentuk dukungan audiens secara virtual akan mendapatkan sanksi pengurangan nilai akhir sebanyak 50 poin. Nah, kenapa 50 poin? Karena kami bisa mendeteksi video kak sekalian apakah ada kecurangan atau tidak. Viewernya tiba-tiba langsung banyak, jumlah jam tayangnya banyak, like-nya banyak, komennya banyak, kami bisa mendeteksi kecurangan tersebut. Karena sistem dari YouTube akan dengan sangat mudah mendeteksi bahwa dukungan virtual ini asli murni dari teman-teman kakak sekalian atau beli ya. Karena ada fasilitas beli like, beli subscribe, beli viewer, beli komentar gitu ya. Itu bisa, tapi saya yakin pramuka sejati tidak akan melakukan kecurangan itu semua. Pemenang perlombaan. Pemenang setiap lomba berhak mendapatkan piala tetap bagi juara 1, 2, dan 3 serta mendapatkan piagam penghargaan yang langsung nanti akan dikirim oleh panitia. 2. Juara favorit 1, 2, 3 diberikan kepada pangkalan atau sekolah dengan nilai tertinggi dari juri lomba di luar penilaian dukungan virtual setelah penentuan juara 1, 2, 3. Juara favorit akan mendapatkan piagam penghargaan. Ya, untuk juara favorit, jadi nilainya adalah setelah penilaian dari dukungan virtual. Tetapi juara favorit hanya murni nilai dari juri, bukan dari dukungan virtual. 3. Piala pemenang dan piagam penghargaan akan dikirimkan oleh panitia ke alamat pangkalan yang telah diisikan di formulir pendaftaran. Pastikan alamatnya betul. Biaya pengiriman ditanggung oleh panitia. 4. Semua peserta perlombaan mendapatkan sertifikat dan etiska untuk kegiatan NGSI ini tahun 2021. Bagi menang, yang belum menang semua mendapatkan sertifikat, mendapatkan etiska. Nanti link akan kami bagikan. 5. Panitia menyediakan kaos NGSD 2021 bagi peserta yang memesannya. Kami akan sediakan link bagi kakak sekalian yang berkenan untuk memesan kaos kegiatan ini. Untuk biayanya, putra 70.000, putri 75.000. Untuk putra putri kaosnya panjang dan bagus, bahannya kualitasnya insya Allah tidak mengecewakan untuk kakak sekalian. Ini link penting, link pendaftaran kakak bisa akses. Link pengumpulan video, juknis bagi yang belum punya, dan link tes LCTP di slide yang kami bagikan. Pastikan hurufnya, tanda titik komanya, pastikan sama persis, besar kecilnya sama persis, karena jika beda maka tidak bisa diakses kakak sekalian. Informasi lanjut bisa menghubungi Kak Pamit Riyadi, Kak Romadoni atau Kak Aziza. Media sosial kami silakan diikuti kakak sekalian untuk mendapatkan update kegiatan NGSI ini. Ada YouTube, Instagram, Twitter maupun Facebook grup ataupun fanspage-nya. Kemudian terakhir kali kami ucapkan terima kasih atas kakak sekalian, atas perhatian, atas dukungan, atas atensi terbaik yang diberikan kepada kami selaku panitia, yang selalu kami akan berjuang memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh peserta dan kakak pembina yang telah mempercayakan adik-adiknya bergabung dalam peserta kegiatan NGSD National Galang Squad Competition Pramuka SMP MTS se-Indonesia.
Jika ada kekurangan, silakan Kak sampaikan apa kekurangannya. Insya Allah kami akan berusaha untuk memperbaiki. Sekali lagi, kegiatan ini masih membuka pendaftaran. Jika adik-adik atau kakak sekalian ada yang mendaftar, kami masih terbuka sampai 4 Maret pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Semangat berjuang, memberikan yang terbaik, dan semoga sukses selalu. Salam Pramuka.